Baik, di sini kita akan mempelajari tentang bea materai menurut Undang-Undang Bea Materai. Materinya ada banyak ya, ada 16. Silakan kalian lihat sendiri. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum bea materai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Bea Materai yang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai antara lain: pertama, objek bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai meliputi surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dokumen yang memuat nilai transaksi tertentu, dan dokumen lain yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua ada nilai bea materai. Mulai tahun 2021, bea materai ditetapkan sebesar 10.000 untuk dokumen dengan nilai di atas 5 juta. Yang ketiga ada subjek bea materai. Subjek bea materai adalah pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Yang keempat ada cara pemungutan. Bea materai dapat dibayarkan dengan menggunakan materai tempel atau materai elektronik. Yang kelima ada sanksi. Terdapat sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan bea materai, termasuk denda atau pembayaran bea materai yang lebih tinggi. Undang-Undang Bea Materai ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan terkait bea materai agar sesuai dengan perkembangan transaksi dan dokumen era digital. Yang kedua ada pengertian-pengertian terkait bea materai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, terdapat beberapa pengertian yang penting terkait bea materai. Antara lain, kesatu ada bea materai, bea yang dikenakan atas dokumen tertentu, yang digunakan sebagai alat pembuktian mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua ada dokumen, suatu kertas yang berisi tulisan, angka atau gambar yang memiliki makna, termasuk juga dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam proses hukum. Yang ketiga ada materai, tanda yang digunakan untuk membayar bea materai, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Yang keempat ada subjek bea materai. Pihak yang dikenakan kewajiban membayar bea materai, biasanya pihak yang mendapatkan manfaat dari suatu dokumen. Yang kelima ada objek bea materai. Dokumen yang dijadikan objek pengenaan bea materai yang meliputi dokumen perdata, seperti akta perjanjian, surat berharga, dan dokumen lain yang menyangkut transaksi tertentu. Yang keenam ada nilai nominal dokumen. Jumlah nilai uang yang tercantum dalam dokumen yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea materai. Yang ketujuh ada pemungutan bea materai. Tindakan pembayaran bea materai yang dapat dilakukan dengan menggunakan materai tempel atau materai elektronik. Yang kedelapan ada materai elektronik, materai dalam bentuk digital, yang digunakan untuk pembayaran bea materai pada dokumen elektronik. Pengertian-pengertian ini membantu menjelaskan aspek-aspek utama yang terkait dengan bea materai dalam transaksi dan dokumen yang bersifat perdata. Baik, selanjutnya ada asas pengaturan bea materai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, beberapa asas pengaturan bea materai yang mendasari penerapan antara lainnya: pertama ada asas keadilan. Pengaturan bea materai ditetapkan secara adil untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan dokumen perdata, tanpa membedakan jenis atau status pihak yang terkait. Bea materai dikenakan atas dokumen dengan nilai tertentu, yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari pengguna dokumen tersebut. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Bea materai diatur dengan jelas, baik mengenai objek, subjek tarif, dan cara pembayarannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bertransaksi. Asas ini juga memastikan bahwa setiap dokumen yang menjadi objek bea materai diatur secara tertulis dan transparan. Yang ketiga ada asas kemudahan. Undang-Undang Bea Materai juga mengedepankan kemudahan dalam pelaksanaan
pemungutan biaya materai dengan menyediakan opsi pembayaran secara konvensional atau materai tempel dan elektronik atau materai digital, sehingga sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada asas efisiensi. Pengaturan biaya materai mendorong efisiensi dalam proses pemungutan dan pembayaran pemerintah, berupaya menyederhanakan prosedur pemungutan biaya materai melalui sistem digital otomatasi yang memudahkan masyarakat. Asas gotong royong. Dalam konteks ini, biaya materai dianggap sebagai kontribusi kolektif dari masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam transaksi bernilai besar. Untuk mendukung pembiayaan negara, asas ini mencerminkan kewajiban bersama untuk membayar pajak demi kepentingan umum. Yang keenam ada asas keseimbangan. Biaya materai diatur dengan mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembuktian dalam transaksi bernilai tinggi dikenakan biaya materai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Asas-asas ini menjadi landasan dalam penerapan biaya materai untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat dijalankan secara efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat secara teknologi. Materi selanjutnya ada tujuan pengaturan biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pengaturan biaya materai memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Mendukung pemerintah negara. Biaya materai merupakan salah satu instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua ada menjaga kepastian hukum dalam transaksi perdata. Biaya materai dikenakan pada dokumen-dokumen yang berperan penting sebagai alat pembuktian hukum. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Pengaturan biaya materai mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan kewajiban membayar pajak dalam setiap transaksi yang bernilai signifikan. Yang keempat ada menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Pengaturan biaya materai yang baru dirancang agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang kelima ada mendukung tertib administrasi dalam transaksi. Dengan adanya pengenaan biaya materai, dokumen-dokumen transaksi baik fisik maupun digital terdokumentasi secara resmi dan terstruktur. Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara pemungutan pajak yang adil dan terstruktur, serta peningkatan efisiensi dalam administrasi dan kepastian hukum dalam transaksi masyarakat. Materi selanjutnya ialah objek biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, objek biaya materai adalah dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Dokumen-dokumen yang menjadi objek biaya materai meliputi dokumen yang berupa surat perjanjian atau dokumen lain-lainnya yang sejenis. Yang kedua ada akta notaris dan gros akta. Yang ketiga ada surat berharga. Yang keempat ada dokumen yang memuat nilai uang. Yang kelima ada dokumen yang digunakan dalam proses pengadilan. Materi selanjutnya ialah bukan objek biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, terdapat beberapa jenis dokumen yang bukan merupakan objek biaya materai, yaitu dokumen yang tidak dikenakan biaya materai. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, kedua ada pelayanan sosial, ketiga ada kegiatan keagamaan, keempat ada kegiatan pendidikan, kelima ada dokumen yang berkaitan dengan pengiriman uang di bawah nominal tertentu, yang keenam ada dokumen negara dan pemerintah, yang ketujuh ada dokumen yang berkaitan dengan transfer dana antara lembaga keuangan. Dokumen-dokumen ini tidak dikenakan biaya materai karena dianggap sebagai bagian dari layanan publik sosial dan administrasi yang esensial, serta beberapa transaksi yang berada di bawah ambang batas nominal tertentu. Materi selanjutnya ialah tarif biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, tarif biaya materai ditetapkan sebagai berikut.
Pertama ada tarif biaya materai tunggal yang dikenakan biaya dengan 10.000. Kedua ada penerapan tarif. Ini tarif biaya materai 10.000 ini berlaku untuk dokumen yang memuat nilai transaksi di atas 5 juta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan. Ketiga ada dokumen elektronik. Dokumen elektronik yang menjadi objek biaya materai juga dikenakan tarif yang sama, yaitu 10.000, dan dapat dibayar menggunakan materai elektronik. Tarif ini berlaku untuk semua jenis dokumen yang termasuk dalam objek biaya materai, tanpa membedakan jenis materainya. Selanjutnya ada saat terutang biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, saat terutang biaya materai terjadi pada beberapa kondisi tertentu, tergantung jenis dokumennya. Berikut adalah waktu saat biaya materai terutang. Pertama ada dokumen yang diterbitkan. Biaya materai terutang pada saat dokumen tersebut selesai dibuat, ditandatangani atau diterbitkan. Ini berlaku untuk dokumen perjanjian, akta notaris, atau dokumen-dokumen yang memuat transaksi keuangan. Kedua ada dokumen yang berhubungan dengan uang. Biaya materai terutang pada saat dokumen yang memuat penerimaan uang selesai dibuat, seperti kwitansi atau bukti pembayaran dengan nilai transaksi di atas 5 juta. Yang ketiga ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Biaya materai terutang pada saat dokumen diajukan sebagai alat bukti dalam pengadilan, baik dalam proses hukum, perdata, maupun dokumen lain yang diajukan ke pengadilan. Selanjutnya ada pihak yang berutang biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pihak yang berutang biaya materai adalah satu pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen. Kedua ada pihak yang menggunakan dokumen di pengadilan. Yang ketiga ada kedua pihak dalam perjanjian atau berdasarkan kesepakatan. Materi selanjutnya adalah pemungut biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pemungut biaya materai adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, melaporkan biaya materai ke negara. Ada beberapa pihak yang dapat berperan sebagai pemungut materai. Pertama ada pemerintah atau instansi yang berwenang. Kedua ada pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga ada pihak yang membuat atau menerbitkan dokumen. Yang keempat ada platform elektronik yang menyediakan e-material. Materi selanjutnya ada pembayaran biaya materai yang terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pembayaran biaya materai yang terutang dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut. Pertama ada materai tempel. Untuk dokumen fisik, biaya materai dapat dibayar dengan menggunakan materai tempel yang ditandatangani dan ditempelkan pada dokumen. Kedua ada materai elektronik. Untuk dokumen elektronik, biaya materai dapat dibayar dengan menggunakan materai elektronik yang diterbitkan secara digital melalui platform yang telah disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk. Yang ketiga ada pembayaran melalui fasilitas yang ditetapkan pemerintah. Pembayaran biaya materai juga dapat dilakukan melalui fasilitas yang lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat ada setoran ke kas negara. Setelah pembayaran dilakukan, biaya materai harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan pelaporan dan penyetoran yang berlaku. Selanjutnya ada materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, terdapat beberapa jenis materai yang digunakan untuk pembayaran biaya materai. Pertama ada materai tempel. Materai tempel adalah bentuk fisik dari biaya materai yang berupa stempel atau label yang harus ditempelkan pada dokumen. Kedua ada materai elektronik. Materai elektronik adalah bentuk digital dari biaya materai. Yang ketiga ada materai dalam bentuk lain. Materai dalam bentuk lain mengacu pada kemungkinan adanya bentuk atau metode lain yang ditetapkan oleh peraturan lebih lanjut atau kebijakan pemerintah. Pemateraian kemudian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pemateraian kemudian merujuk pada proses di mana biaya materai dikenakan pada dokumen setelah dokumen tersebut dibuat atau ditandatangani. Ini biasanya terjadi jika dokumen belum dikenakan biaya materai pada saat pembuatan dan memerlukan pemateraian tambahan
untuk memenuhi ketentuan hukum. Berikut adalah beberapa aspek terkait pemateraian kemudian. Pertama, ada kewajiban pemateraian kemudian. Jika dokumen yang seharusnya dikenakan biaya materai tidak memuat materai pada saat dibuat atau ditandatangani. Kedua, ada prosedur. Dokumen yang memerlukan pemateraian kemudian harus dibawa ke tempat yang menyediakan layanan biaya materai. Yang ketiga, ada batas waktu. Ada ketentuan mengenai batas waktu pemateraian kemudian, agar dokumen tetap memenuhi syarat hukum. Yang keempat, ada efek hukum. Pemateraian kemudian tidak memengaruhi kekuatan hukum dari dokumen yang bersangkutan, asalkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sebelum dokumen digunakan untuk tujuan hukum yang memerlukan biaya materai. Pemateraian kemudian memastikan bahwa dokumen yang belum dikenakan biaya materai pada saat pembuatan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Materi selanjutnya ada larangan bagi pejabat yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, terdapat beberapa larangan bagi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan dan pemungutan biaya materai. Beberapa larangan tersebut meliputi: pertama, ada larangan memungut biaya materai yang tidak sah. Kedua, ada larangan menunda atau tidak menyampaikan biaya materai ke kas negara. Ketiga, ada larangan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ada larangan penerimaan imbalan atau kompensasi tidak sah. Materi selanjutnya ada fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai diatur sebagai berikut. Pertama, ada dokumen tertentu. Surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada dokumen terkait kegiatan sosial dan kesehatan. Dokumen sosial, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan bantuan sosial. Yang ketiga, ada dokumen terkait pendidikan, seperti ijazah dan sertifikasi pendidikan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai. Yang keempat, ada dokumen keagamaan. Sertifikasi dari surat keagamaan, dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti sertifikasi pernikahan dan ke lembaga agama. Yang kelima, ada dokumen dengan nilai transaksi di bawah ambang batas. Dokumen yang mencantumkan nilai transaksi di bawah 5 juta tidak dikenakan biaya materai. Yang terakhir, sanksi terkait biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, terdapat beberapa jenis sanksi yang dikenakan terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan biaya materai. Sanksi tersebut meliputi: pertama, ada sanksi administratif. Kedua, ada sanksi pidana. Ketiga, ada sanksi perdata. Keempat, ada sanksi administratif lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.